Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Syihabuddin Said, Master of Science, yang telah menginspirasi kami, peserta workshop pekerti dalam rangka sertifikasi dosen untuk menggunakan media YouTube dan sekaligus juga menjelaskan langkah-langkah praktis dalam menyusun dan menulis buku ajar. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa menulis buku adalah merupakan salah satu tugas dosen untuk menjadi bahan acuan bagi para mahasiswa dalam pembelajaran. Untuk melakukan langkah penyusunan buku, terdapat 3 langkah praktis. Yang pertama adalah menyiapkan rencana pembelajaran semester atau RPS, di mana RPS juga sekaligus menjadi acuan bagi para pendidik, bagi para pengajar untuk sebagai guidance dalam memberikan pengajaran kepada para mahasiswa. Yang kedua, bagaimana caranya kita mulai menulis outline, dan ketiga, menyiapkan perlengkapan buku referensi. Nah, di sini saya sebagai dosen S2 Kesehatan Masyarakat coba memperlihatkan buku-buku yang dapat menjadi acuan bagi saya atau buku referensi ketika saya melakukan penulisan. Kebetulan pada saat yang bersamaan, pada saat ini saya sedang menyusun buku ajar dengan topik pemberdayaan masyarakat bagi kesehatan. Yang pertama langkahnya adalah mempersiapkan RPS. Sebagaimana kita ketahui semua bahwa RPS adalah merupakan acuan bagi setiap dosen, setiap pengajar dalam proses pembelajaran, dan sekaligus RPS juga dapat kita gunakan sebagai materi atau substansi buku ajar, di mana pada RPS tertuang secara jelas sasaran pembelajaran yang ingin dicapai dan memuat capaian pembelajaran mata kuliah CPMK dan juga sub CPMK. Nah, di sini saya menunjukkan adalah RPS dari mata pembelajaran pemberdayaan masyarakat yang saat ini bukunya sedang saya garap. Untuk penyusunan outline, beberapa hal yang perlu kita perhatikan bahwa ada 2 pokok bagian yang menjadi acuan bagi kita dalam menyusun outline. Yang pertama adalah bagian awal, di mana di sini kita perlu menuangkan deskripsi mata kuliah, kemudian CPMK, capaian mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, dan sub CPMK. Kemudian juga petunjuk penggunaan buku ajar. Jadi bagaimana menggunakannya, bagaimana memahami dari satu chapter ke yang lainnya. Yang berikutnya adalah kompetensi prasyarat. Jadi karena saya adalah menuliskan buku ini dengan sasaran utama adalah mahasiswa S2, sehingga pada prasyarat saya menjelaskan bahwa buku ini terutama digunakan bagi mahasiswa S2 atau mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan S1. Tetapi tidak tertutup kemungkinan juga dapat menjadi acuan bagi para penggiat kegiatan pemberdayaan masyarakat, para teman-teman di NGO atau LSM. Kemudian pada komponen isi, perlu dijelaskan yang pertama adalah judul atau topik pembelajaran, uraian tentang tujuan kegiatan pembelajaran, materi pembelajaran yang sesuai dengan topik, kesimpulan dan materi pembelajaran, tugas atau feedback kepada mahasiswa, dan juga bentuk evaluasi dan bisa berbentuk tes formatif, dan kunci jawaban. Jadi kunci jawaban di sini tujuannya adalah bagaimana pada setiap sesi di mana kita menyiapkan evaluasi atau tes formatif bagi mahasiswa, kita sekaligus juga memberikan kunci jawaban yang tepat, sehingga hal ini memang menjadi buku panduan, buku ajar yang akan bisa membantu mahasiswa dalam memahami setiap topik pembelajaran. Pada bagian akhir, ini adalah bagian yang
tidak kalah pentingnya. Yang pertama, bagaimana kita merangkum secara lengkap semua daftar pusaka, semua kepustakaan yang menjadi acuan, menjadi referensi kita dalam penulisan. Yang kedua adalah glosarium. Glosarium ini bertujuan untuk membantu pembaca agar menjadi lebih jelas, karena cukup banyak dan sering kita menuliskan singkatan, dan itu akan mempersulit bagi pembaca ketika kita tidak menjelaskan makna daripada singkatan tersebut, sehingga ini perlu kita tulis secara lengkap. Yang ketiga, kita perlu mencantumkan indeks. Yang berikutnya adalah daftar lampiran, dan tentu juga yang tidak kalah pentingnya adalah biografi penulis, sehingga di sini pembaca akan dapat mengenal lebih dekat penulis, bagaimana jejak rekam daripada penulis terkait materi, terkait tulisan yang pernah ditulis, terkait penelitian, dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah perlu kita siapkan perlengkapan buku ajar. Di sini tentu adalah salah satunya yang penting adalah cover atau judul besar buku. Dan walaupun kalau kita melihat istilah atau kita kenal istilah don't judge a book by its cover, jadi jangan melihat buku dari covernya ya, tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa cover adalah salah satu yang membuat seseorang tertarik atau tergoda untuk membaca dan mempelajarinya lebih jauh, sehingga kita perlu berupaya untuk memunculkan, untuk menampilkan cover yang menarik bagi pembaca. Yang kedua adalah lembar persembahan. Di sini kita lengkapi persembahan kita kepada siapa saja yang terlibat, siapa saja yang mendukung dalam penulisan, siapa saja yang menginspirasi kita dan mendukung dalam pengumpulan data dan lain sebagainya. Dan berikutnya kata pengantar. Untuk kata pengantar, kita tidak hanya dapat kata pengantar dari fakultas, dari rektorat, tetapi juga kita dapat melampirkan kata pengantar yang berasal dari mitra terkait yang akan mendukung topik yang kita bahas. Misalkan dalam hal ini ketika kesehatan masyarakat topiknya, kita bisa mendapatkan kata pengantar dari Dinas Kesehatan atau bahkan dari Kementerian Kesehatan, atau juga dari multi stakeholder yang berkaitan dengan isu kesehatan, misalnya Kementerian Sosial dan lain sebagainya. Kemudian untuk daftar isi juga kita harus tulis secara lengkap dan menggambarkan bab dan subbab dan sub-subbabnya. Dan terakhir adalah kita lengkapi dengan daftar tabel, daftar gambar, daftar skema, dan tentunya juga daftar lampiran ketika kita mempunyai lampiran dari buku yang kita tulis. Demikian Bapak Ibu, secara singkat saya menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam penyusunan buku ajar. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat buat kita semua, dan tentunya bagi dunia pendidikan pada khususnya. Saya cukupkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.